Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian punya kardus bekas seperti ini? Ya, kardus ini ukurannya kira-kira 1,5 jengkal ya, bos ya. Wah. Enaknya dibikin apa? Nah, untuk tingginya kira-kira sekitar 25 cm ya, bos ya. Nah, di sini saya mau bagi menjadi 12,5 cm. Nah, di sini saya akan garis dulu ya supaya lebih rapi dan tidak meletot-meletot gitu ya, bos ya, saat nanti pemotongan. Buat bosku yang baru mampir, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe-nya ya. Kemudian nyalakan tombol lonceng. Oke, mantap sekali. Di sini saya akan langsung potong menggunakan cutter, bos ya. Potongnya pas di tengah, bos. Jadi pas di tengah itu kita garis, kemudian kita potong seperti ini. Nah, buat bosku yang bertanya-tanya, Bang, saya tidak punya cutter, Bang. Nah, sangat gampang sekali ya. Ini bisa menggunakan pisau rumah ya, pisau rumah atau pisau dapur, bos ya. Pisau dapur itu sangat bisa sekali digunakan ya. Sudah selesai, sudah terbagi menjadi dua. Di sini saya ingin melapisi ini ya supaya lebih tebal. Nah, kemudian saya siapkan. Ini sudah saya potong, ukurannya menyesuaikan dengan ukuran kardus yang tersedia di rumah Anda. Wah. Di sini saya menggunakan lem tembak, bisa juga menggunakan lem kertas ya, bos ya. Bisa itu sangat bisa. Di sini saya ingin yang praktis saja, saya menggunakan lem tembak. Nah, caranya seperti ini. Untuk apa, Bang, dilapisi? Nah, saya melapisi ini supaya kelihatan tebal dan kuat dan mantap ya, bos ya. Jadi kalau tidak dilapisi itu sepertinya tipis, kiwir-kiwir gitu, bos ya. Nah, itu saya kurang ini ya, kurang suka. Nah, di sini sudah mantap, sudah saya lapisi. Kemudian pada bagian selanjutnya, bos, pada bagian ini sedikit sobek ya, tapi ya wis lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, sebelum itu saya akan menyolasi dulu seperti ini ya. Ini sudah saya solasi. Oke, mantap. Solasi. Kemudian, nah, pada bagian ini juga saya akan mempertebal, wah, supaya kuat ya. Kelihatan seperti kayu gitu, bos ya. Sisi-sisinya itu supaya mantap pokoknya. Nah, sudah jadi. Kemudian saya akan menyusunnya seperti ini ya, bos ya. Nah, sebelum itu kita kasih lem dulu. Di sini saya menggunakan lem tembak juga. Nah, kemudian saya susun seperti ini dan hasilnya seperti ini. Wah, mantap. Wah, keren sekali pokoknya ini. Wah. Nah, kemudian saya siapkan satu lagi. Ukurannya pokoknya menyesuaikan dengan kardus yang ada di rumah kalian ya. Kalau kalian punyanya kardus mie ya langsung dipakai saja. Nah, untuk memperindah penampilannya di sini saya menggunakan kertas kado dengan motif apa ya tadi ya? Kayak gitu pokoknya ya. Sebelum itu saya akan kasih lem dulu dan kemudian akan saya tempelkan seperti ini. Wah, keren sekali. Lakukan dengan hati-hati, bos ya. Untuk proses ini itu memang sedikit membutuhkan ketelitian dan kesabaran ya. Jadi supaya hasilnya itu sempurna. Wah, bagus sekali. Untuk pemberian lem ini bisa menggunakan lem apa ya? Di sini saya menggunakan lem fog ya. Tetapi teman-teman yang di rumah tidak punya lem fog bisa menggunakan lem kertas atau bisa juga menggunakan nasi. Bisa, bos, menggunakan nasi bisa banget. Wah. Nah, pokoknya ini saya pengennya saya bungkus semua gitu ya. Saya bungkus semua menggunakan kertas kardus supaya kelihatan lebih rapi. Nah, motifnya juga bagus sekali itu ya. Motifnya kayak motif-motif batik tapi apa ya? Ya, pokoknya gitu ya, batik tapi lancip-lancip gitu, bos.
kurang paham lah. Oke, keren sekali ini pokoknya. Saya pengennya nanti keliling ya, keliling itu saya buat gitu semua supaya mantap. Nah, nanti keliling itu saya bikin kayak gitu semua, bos. Keren sekali. Oh iya bos ya. Banyak yang tanya ya bang, awet nggak bang? Nah, di sini saya akan sampaikan kalau kerajinan dari kardus itu awet. Yang penting tidak kena air bos ya. Kalau kena air ya melempem ya. Kalau kena air itu jadinya nanti dia akan berjamur dan kemudian ini ya biasanya apa mudah sobek ya bos ya. Nah, jangan lupa pada bagian luar juga saya akan kasih kertas kado dengan motif yang berbeda supaya lebih ini aja ya, lebih bervariasi gitu ya. Dan saya suka ini motif yang seperti ini tuh keren sekali menurut saya ya, bagus sekali. Nah, kemudian ini keliling ya, keliling kita kasih lemnya dulu, kemudian kita tempel-tempel kayak gini. Wah, keren sekali pokoknya ini ya. Wah, kalian pastinya sangat bisa sekali ya kalau ingin mencoba di rumah itu bisa sekali. Nah, untuk bagian yang ini, wah, bagian yang ini itu kita jadikan menjadi partisi ya, untuk menyekat pada bagian ini ya, Bos ya. Jadi salah satu bagiannya itu supaya kelihatan kalau ada sekatannya gitu kan keren ya, mantap lah pokoknya ya. Nah, penampilannya seperti ini bos. Wah, keren sekali ya. Pasti kalian tidak menyangka kalau hasilnya sebagus ini ya kan. Wah, wah, wah. Sudah bagus, keren juga. Wah, mantap pokoknya, sempurna. Hasilnya seperti ini bos setelah saya tempelkan di dinding. Buat kalian yang penasaran bang, gimana cara menempelkan di dinding? Kalian bisa lihat video selanjutnya ya. Nanti saya buatkan. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum.